ini hukumnya sudah ada, tetapi mengapa ASN tetap bisa berfungsi atau bertindak sebagai tim sukses calon kepala daerah? Ya, makasih Mbak Rosi. Kami pernah menerima testimoni dari salah seorang ASN ya, menyatakan bahwa kenapa kami terlibat di dalam kegiatan kampanye. Pertama, memang dari pengaturan yang ada terkait dengan larangan keterlibatan ASN dalam pilkada ini, sanksinya belum begitu berat dirasakan Oke, oleh ASN. oke. Kemudian yang kedua, Sorry, yang sorry. Jadi karena sanksi nggak berat ya nggak apa-apa juga ngelanggar gitu ya? iya, betul. Kemudian kedua, karena yang mengeksekusi larangan pelanggaran terhadap netralitas ASN ini adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang tidak lain itu adalah kepala daerah. Nah, ketika dia ikut dalam kontestasi, tentu akan sangat tergantung ASN ini berpihak kepada incumbent atau kepada siapa. Saya teringat kami pernah menangani kasus Ngada ya, beberapa ASN itu kemudian dimutasi, padahal mereka mengatakan kami tidak melakukan apa-apa, kami ingin memposisikan diri kami netral, tidak berpihak kepada siapapun. Justru karena mereka netral itulah kemudian dipermasalahkan oleh calon incumbent. Nah, ini memang satu kondisi yang sangat sulit bagi ASN itu sendiri. Tetapi kami tentu sebagai penyelenggara, tugas kami adalah bagaimana kami mengawasi, kemudian melakukan penindakan jika memang ada pelanggaran terhadap netralitas. Jadi problem sekarang adalah ASN yang netral justru malah berpotensi dimutasi. Justru sekarang jangan-jangan praktek yang normal itu adalah ASN yang berpihak malah justru punya karir yang lebih cemerlang. Apalagi kalau calon kepala daerahnya jadi. Saya mau ke Bu Ali Safat, apa yang harus kita ubah? Satu, mekanisme pemerintahan secara keseluruhan, karena persoalan netralitas ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pemerintahan di daerah. Oke, jadi apa yang harus kita ubah? Satu, bahwa kedudukan kepala daerah sebagai PPK itu yang kemudian harus diawasi secara ketat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena kalau misalnya ada netralitas ASN, pelanggaran terhadap netralitas ASN kemudian dilaporkan dan PPK-nya itu lalu tidak melakukan tindakan, maka itu lalu bisa disampaikan ke KASN. Dan KASN akan memberikan rekomendasi. Ketika rekomendasi itu tidak dipenuhi oleh PPK, maka akan disampaikan kepada pemerintahan yang lebih atas. Jadi jenjang organisasi pemerintahan kepada gubernur, kepada presiden dan wakil presiden, itu yang memang menjadi problem di dalam proses penegakan ini. Nah, sebetulnya, jadi kita mau kasih masukan juga ke Pak Deputi 6 Kemenko Polhukam, Dr. Janet, karena ini melibatkan partisipasi publik untuk pijakan pilkada selanjutnya. Rasanya jika kita ingin melihat ASN kita netral, sering sekali justru tadi yang dikatakan oleh Mbak Ratna Dewi, yang netral itu justru dimutasi karena dia tidak ikut-ikut berpolitik. Yang harus dipastikan adalah justru yang netral itu yang mendapat tempat, mereka yang main-main apakah dengan incumbent maupun yang calon sebelumnya itu harus ada sanksi keras dan itu harus ada intervensi pusat, tidak hanya diserahkan pada daerah. Setuju ya Bung Ali Safaat? Ya, betul. Ya. Jadi KASN dan kemudian kalau rekomendasinya tidak ditindaklanjuti, ya menteri yang kemudian harus menegakkan sanksi terhadap PPK-nya. Penting juga untuk mengetahui atau memahami psikologi. Bahkan begini Mbak Rosi. Ya, saya mau mengakhiri bagian ini, tapi memberikan rekomendasi sebagai bagian dari partisipasi publik. Penting juga untuk memahami psikologi ASN. Kadang-kadang kenapa mereka harus berpihak? Mungkin banyak ASN yang baik, tapi mengapa mereka harus berpihak? Ini dengan kata lain karena mereka ingin survive dalam hidup, dalam karir pekerjaan mereka. Jadi negara lah yang harus mengatur bahwa kalau mereka ingin survive dalam pekerjaannya, netral lah dalam setiap pemilihan umum atau pilkada.